lagi di tol karena lagi merayap, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Tentunya seputar mobil listrik. Saya mau ngebahas tentang baterai ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa mobil listrik itu kan ada dua baterai ya, seperti kayak ya pokoknya ada dua baterai yang disebut dengan baterai low voltage dan baterai high voltage. Ingat ya, low voltage dan high voltage. Low voltage itu ya kita biasa sebut aki lah teman-teman. Jadi kita biasa sebut aki ya, itu disebutnya dengan baterai low voltage. Sedangkan kalau baterai high voltage itu adalah baterai yang besar. Di mobil listrik itu baterai pack yang besar itu disebutnya high voltage. Oke. Sekarang teman-teman harus tahu di teknologi mobil listrik itu ada yang disebut dengan beberapa merek mobil sih beda-beda penyebutan, tapi pada prinsipnya sama teman-teman. Disebut intelligent battery maintainer. Nah, atau ada juga yang nyebutnya baterai maintainer aja, tapi ada yang juga bilang intelligent battery, ada yang intelligent battery maintainer atau IBM gitu ya. Jadi di setiap mobil listrik itu ada yang namanya intelligent battery maintainer tadi teman-teman. Untuk prinsip kerjanya mirip-mirip. Jadi semua prinsip kerja di semua mobil listrik itu mirip-mirip gitu ya. Nah, berawal saya bikin konten ini dari pertanyaan-pertanyaan ya para subscriber kita gitu. Pokoknya yang ngikutin kita terus akhirnya suka japri-japrian, suka komen-komenan gitu ya. Akhirnya kita buatin. Berawal dari pertanyaan, kenapa kok mobil saya kalau malam-malam itu suka bunyi cetak-cetek, padahal dalam kondisi mobil itu mati gitu ya, nggak dipakai, tapi di garasi dia merasa kayak ada bunyi-bunyi cetak gitu-gitulah. Oke, nanti saya jelasin itu. Nah, terus ada juga yang dia nanya, keluar kota saya mau tinggal 2 minggu, kira-kira bagaimana baterainya, apakah berkurang atau cabut aki depannya kalau dia berkaca dengan mobil konvensional gitu ya. Dia kan biasanya suka takut nanti nggak bisa starter dan segala macam gitu kan kalau mobil konvensional. Nah, bagaimana perilakunya dengan mobil listrik gitu. Nah, berawal dari situ juga. Jadi dari dua pertanyaan itu gitu ya. Sama ada juga yang kasusnya baterainya drop, jadi dia nggak mau ready. Jadi pagi hari dia mau berangkat kerja, tiba-tiba dia nggak bisa nggak bisa start atau nggak bisa ready lah mobilnya itu. Nah, berawal dari situ teman-teman, saya coba bikin konten ini gitu ya. Sebenarnya udah ada sih konten-konten di 2 tahun yang lalu tuh kita buat juga gitu ya. Di 2 tahun lalu kita buat juga, tapi nggak apa-apa. Saya buatin lagi kontennya. Mungkin ya tadi karena banyak banget orang-orang baru migrasi, akhirnya dia nggak sempat lihat konten-konten saya yang dulu. Dia baru masuk ke channel kita sekarang gitu ya. Nggak apa-apa, kita buatin lagi aja. Nah, jadi gini, teman-teman harus tahu kasus-kasus yang tadi itu sebenarnya sih bisa tidak terjadi gitu ya. Nah, kalau baterai aki kita, baterai low voltage atau aki kita tuh sehat teman-teman. Kan yang namanya baterai atau aki lah, kita langsung ngomong aki aja ya. Aki yang kecil itu kan teman-teman tahu bahwa kesehatan baterai itu nggak jelas kapan tiba-tiba dia soak gitu ya. Karena aki sekarang aki kering begitu ya, memang begitu gitu. Mungkin teman-teman pernah punya pengalaman, perasaan tadi saya berangkat normal-normal aja nih mobil konvensional ya. Normal-normal aja bisa starter, nih parkir makan tiba-tiba cak nggak bisa lagi, akhirnya soak dan harus ganti aki baru. Ya memang aki sekarang tuh nggak jelas, nggak bisa diprediksi kapan mati. Kalau zaman dulu aki basah itu kan masih nggak mau starter, udah mulai nada-nada suaranya itu udah berat, mungkin ya akinya kayaknya udah kurang bagus, udah berumur. Tapi aki-aki kering sekarang itu tiba-tiba mati gitu aja kadang-kadang teman-teman. Nah, teman-teman tahu ada kemungkinan aki itu soak gitu ya. Aki walaupun baru mobilnya, tapi aki itu tiba-tiba soak ya, kita nggak tahu juga gitu.
Itu pertama. Yang kedua, teman-teman harus tahu tadi, karena saya mau bahas masalah baterai maintenance. Jadi mobil kita itu canggih, mobil listrik itu canggih, dia ada otak gitu ya, ada suatu otak controller yang dia bisa ngebaca state of charge-nya gitu ya, tegangannya si baterai kecil atau si aki itu teman-teman. Jadi aki yang kecil itu dibaca terus ya, dibaca misalkan time periodiknya itu tergantung pabrikan mobil lah, tapi pada prinsipnya biasanya sih sama. Nah, jadi dia misalkan 15 menit sekali dia baca berapa nih aki depan. Oh, aki depan misalkan 13,8. Oh, masih bagus. Nah, si baterai maintenance itu dia tidak akan kerja kalau akinya bagus, teman-teman. Jadi kalau tegangan aki itu bagus, baterai kecil itu kan dibaca terus tadi ya secara periodik 15 menit sekali dibaca sama si kontrolernya si mobil, dibaca, tolong baca aki kecilnya berapa tegangannya. Oh, 13,8. Oh, bagus. Ya udah, baterai maintenance dia nggak kerja. Karena baterai maintenance itu kerja, dia akan kerja fungsinya untuk mengecas baterai si kecil. Jadi baterai pack yang besar ini tuh dia mau ngecas baterai si kecil kalau baterai kecilnya itu tegangannya drop atau di bawah setting point. Misalkan setting pointnya misalkan berapa ya? Misalkan anggap aja 11,8 volt misalkan gitu ya. Jadi kalau aki itu sudah 11,8 volt, otomatis sistem baterai maintenance itu akan kerja, teman-teman. Gitu ya. Jadi makanya kenapa kalau tadi balik lagi kalau malam-malam kok bunyi cetak. Nah, bisa jadi itu baterai maintenance lagi bekerja, teman-teman. Jadi sistem baterai maintenance itu bisa jadi lagi bekerja karena dia lagi ngecas aki depan gitu. Nah, makanya teman-teman kalau ada yang dengar tadi cetak itu bisa jadi bukan karena ada setan malam-malam gitu, ada hantu, tapi memang bisa jadi baterai maintenance itu lagi kerja. Jadi gitu ya, bahwa di mobil kita itu sudah canggih, kita punya controller di mobil itu ada controller satu yang tugasnya untuk periodik, mungkin bisa 15 menit sekali atau setengah jam sekali tergantung pokoknya mobil, logiknya mobil itu dia akan ngecek si baterai aki tegangannya berapa. Kalau tegangannya drop, dia akan langsung ngecas. Nah, ngecasnya berapa lama? Biasanya cuma 15 menit, teman-teman. Biasanya mobil akan nyala tuh bukan berarti lampu nyala semua nyala ya, teman-teman ya, tapi fungsinya dia tuh akan bikin mobil tuh ready, bikin mobil ready, dan dia ngecas menjalankan DC to DC. DC to DC-nya itu untuk ngecas si baterai kecil gitu. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi sekali lagi, baterai maintenance fungsinya untuk mengecas baterai kecil dari baterai gede gitu ya. Baterai gede ngecas baterai si kecil gitu ya. Nah, terus pertanyaannya kapan tuh Om dia kerjanya? Ya kerjanya tadi tergantung setting point tadi. Kalau misalkan di bawah 11,8 volt itu biasanya baterai maintenance akan bekerja dan si aki besar akan ngecas si aki kecil. Nah, terus baik lagi tadi pertanyaannya, kenapa Om kok bisa drop gitu kan? Nah, kenapa bisa drop itu, kalau ini karena saya lagi di jalan, saya nggak bisa pakai coret-coretan ya. Kalau teman-teman mau capek sedikit ngecek konten kita, video kita yang lalu-lalu, di situ ada saya jelasin tentang baterai maintenance. Di situ lengkap banget, saya akan bikin grafiknya, saya bikin waktu periodiknya, bahkan aki itu bagaimana sih kalau dicas 1 jam itu aki itu sebenarnya naik berapa persen aja, itu ada semua, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngecek di situ. Tapi ini karena lagi di jalan, saya kayaknya cuman asal ini buat gambaran aja bahwa teman-teman tahu bahwa mobil kita tuh canggih, ada sistem yang namanya baterai maintenance untuk menjaga tadi supaya baterai kita tuh tetap dalam kondisi yang prima, dan saat kita mau masuk ke mobil ya ready gitu. Bisa meredikan mobil lah intinya gitu ya. Terus yang sering terjadi ya tadi ya, pertanyaan tadi tuh kenapa bisa drop, itu bisa jadi aksesoris tambahan teman-teman itu terlalu banyak. Misalkan teman-teman tambah dashcam yang nyala terus 24 jam, atau teman-teman ada audio yang powernya juga standby 24 jam nyala terus, ngambil langsung dari aki. Semua itu harus ada hitung-hitungannya, teman-teman. Semua itu harus ada hitung-hitungannya. Jadi nggak bisa main asal ambil aja power dari aki atau apapun. Teman-teman punya apapun lah, saya nggak tahu aksesoris yang teman-teman pakai. Nah, kalau sampai seperti itu, bisa jadi
kalah. Baterai maintainer dia udah, karena teman-teman anggap gini, ini aki dipakai buat untuk lampu lah, untuk apa dan segala macamnya, yang nyala terus misalkan ya. Nah, akhirnya baterai itu kalah karena dia nyala terus. Baterai itu lama-lama drop, tegangannya drop. Sebenarnya baterai maintainer kerja, tak kerja dia, tapi kan kerjanya dia hanya 15 menit. Jadi setiap dia kerja hanya 15 menit aja. Tapi 15 menit itu nggak cukup untuk ngecas si baterai. Karena kenapa? Karena ya kan dipakai juga sama tadi, misalkan dashcam nyala. Saya naikin speed dulu teman-teman. Dashcam nyala yang 24 jam. Apalagi saya nggak ngerti piranti-piranti elektronik apa yang teman-teman pakai yang on-nya 24 jam. Jadi standby terus di aki. Nah, itu bisa jadi saat baterai maintainer kerja itu malah nggak ada yang masuk ke aki gitu, tapi malah dipakai buat kebutuhan komponen listrik yang teman-teman pasang di mobil. Nah, itu teman-teman harus pahami juga. Jadi hati-hati kalau memasang aksesoris mobil, aksesoris di mobil gitu ya, terutama yang direct langsung ke aki. Itu bisa jadi memakan banyak setrum dan bikin dia drop. Walaupun ada sistem baterai maintainer, tapi ingat baterai maintainer kerja hanya ngecas 15 menit aja. Harapannya 15 menit, kalau akinya tuh nggak dipakai sama alat-alat elektronik lainnya, ya mungkin bisa ngecas, nambah dia. Tapi karena 15 menit si baterai maintainer itu kerja, tapi peralatan elektronik kita juga banyak, ya akhirnya aki yang kecil itu jadi nggak bisa kecas teman-teman. Akhirnya drop terus ya, sampai akhirnya mobil nggak bisa dipasang. Tapi syarat baterai maintainer, nah ini penting nih teman-teman. Sistem baterai maintainer itu dia akan bekerja kalau baterai pack kita di atas 40%. Kalau di atas 40%. Tapi ini beda-beda juga sih ya. Saya takut nanti saya bilang 40%, mungkin kalau di Wuling dia 40%. Kalau di BYD sekian persen, kalau di MG saya nggak tahu. Tapi yang jelas baterai maintainer itu syaratnya juga harus baterai pack kita tuh ada settingannya di atas berapa persen. Misalkan kalau BYD ini misalkan di atas 40%. Jadi kalau di atas 40% baru baterai maintainer itu boleh ngecas baterai pack kecil. Tapi kalau di bawah 40% dia nggak boleh ngecas. Sistem baterai maintainer itu nggak boleh ngecas karena dia buat melindungi dirinya dia sendiri, si baterai itu sendiri gitu. Nah, itu teman-teman harus paham. Jadi baterai maintainer syaratnya baterai pack itu harus di atas 40% atau di atas berapa, settingannya setiap mobil mungkin beda-beda. Terus kedua, syaratnya juga tegangan si baterai akinya itu mungkin di bawah 11,8 volt gitu ya. Jadi kalau dia di bawah 11,8 volt, makanya dia baru boleh dia kerja gitu. Dan ada beberapa syarat-syarat lainnya lah teman-teman. Misalkan kayak mobil dalam keadaan mati, karena kalau mobil dalam keadaan nggak mati ya nggak jalan gitu. Jadi mobil itu benar-benar dalam keadaan di lock dan mati, itu juga salah satu syaratnya juga baterai maintainer gitu. Kalau memang di manualnya BYD M6 ini saya lihat aja tadi ada di situ jelasin intelligent baterai, kalau dia nyebutnya intelligent baterai. Nah, intelligent baterai itu tapi nggak detail, nggak jelasin bahwa syaratnya ini nggak ada. Tapi dia bilang sih syaratnya cuma global aja, bahwa syaratnya kunci harus kekunci, terus mobil dalam keadaan off, apalagi tadi ya, baterai packnya dalam keadaan penuh gitu seolah-olah gitu. Tapi itu global. Tapi sebenarnya ada detail-detail parameter-parameter yang terpenuhi, yang logiknya mungkin lebih detail ya gitu maksudnya. Jadi mungkin baterai harus di atas 40%. Baterai akinya kalau drop di bawah 11,8, kalau masih 11,9 mungkin sama dia nggak dijalanin baterai maintainernya. Jadi sebenarnya banyak, cuman di manual itu nggak detail lah ya, nggak jelasinnya. Tapi yang penting teman-teman tahu bahwa mobil kita canggih, ada sistem baterai maintainer untuk ngecas aki depan gitu ya. Kalau lagi nyala begini ya dia ngecas terus, DC to DC nya dia ngecas aki terus gitu teman-teman. Kalau lagi nyala kayak gini lagi jalan ya. Tapi kalau lagi nggak jalan, ya tadi kondisinya harus mati, dia tetap kerja baterai maintainer. Tapi dia ngecek, misalkan 15 menit sekali ngecek, oh bagus, tegangan di atas 11,8, dia nggak bakal kerja. Tapi kalau di bawah dia kerja. Dan kerjanya berapa lama? Ya tadi saya nggak tahu logiknya, mungkin beda-beda setiap mobil, tergantung besar ampernya si aki kecilnya ya, karena kan mobil beda-beda ya. Bisa jadi ada 15 menit kerjanya, ada yang mungkin
kerjanya mungkin setengah jam, dia baterai maintenance ngecasnya itu tergantung tiap mobil dan tiap baterai akinya ya, besaran baterai akinya. Padahal mobil ini juga nggak butuh aki yang CCA-nya besar gitu ya. Aki CCA kecil juga cukup. Oke, biar nggak panjang videonya sampai di sini dulu teman-teman. Yang penting ini kita sama-sama diskusi, kita belajar bareng tentang mobil listrik. Teman-teman harus pahami bahwa mobil kita punya sistem baterai maintenance. Dan sebisa mungkin teman-teman harus juga tips dari saya. Mungkin nanti saya akan bikin konten khusus ya, teman-teman harus prepare power bank jumper ya. Karena tadi yang saya bilang aki itu nggak selamanya sehat gitu ya. Aki tiba-tiba bisa saja drop dan teman-teman harus siapkan power bank jumper. Suatu saat kalau akinya drop, bisa jadi teman-teman butuh ngejumper untuk meredikan mobil, begitu ya. Ini macet, untung traffic jamnya kerja. Dari tadi saya juga nggak pegang setir teman-teman. Alhamdulillah punya setir pribadi di BYD M6 ini, jadi ya enak aja nih sembari ngobrol, sembari supir tuh jalan-jalan sendiri, ngerem sendiri. Oke gitu ya teman-teman ya, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.